Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat karir, bersama saya Umar Mufeni. Di channel ini karir, bersama saya adalah Bapak Sarikin SH CHRM. Beliau adalah advokat dan juga sebagai praktisi atau konsultan hukum. Di channel ini kita akan mengulas lebih jauh tentang headhunter, internship, dan juga outsourcing. Bagi sahabat-sahabat muda dan orang-orang yang mencari pekerjaan, silakan tonton channel ini. Assalamualaikum Pak Sarikin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Bang Umar. Alhamdulillah baik. Pak Sarikin, ini kan kalau saya ngeliat dari gelar Bapak Ya. itu kan sebagai advokat. Iya betul. Terus kuasa hukum juga. Sebenarnya kalau untuk yang advokat itu dan kuasa hukum itu apa sih Pak? Boleh jelasin Pak? Siap. Jadi kalau sebenarnya sih ya, kalau advokat, terus konsultan hukum, terus kuasa hukum, kalau secara definisi sebenarnya seseorang yang mempunyai profesi memberikan jasa hukum baik di pengadilan atau di luar pengadilan atau di dalam pengadilan. Oh. Nah, di Undang-Undang Advokat tahun 18 tahun 2003 juga sebenarnya udah jelas tuh bahwa konsultan hukum, baik itu penasihat hukum, baik itu kuasa hukum adalah advokat. Oh. Nah, itu secara definisinya, secara Definisinya. peraturannya ya kan. Tapi perlu digarisbawahi juga nih Pak Umar nih, Iya, ya apa, kan. Pak? Jadi kalau secara undang-undang advokat itu, advokat itu pastinya penasihat hukum, Oh, pastinya ya? pastinya. Oh. Nah, advokat juga pastinya konsultan hukum. Oh, konsultan juga udah pasti juga tuh. Ya, sebenarnya sama. Cuman perlu digarisbawahi nih. Oh. Advokat pasti konsultan hukum, konsultan hukum belum tentu advokat. Wah. Nah, jadi advokat itu yang memiliki legalitas di undang-undang. Yang tadi saya sebutkan Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Iya. Nah, itu sih Pak Umar penjelasan dari Oh, jadi saya. istilahnya kalau advokat itu ya dunia hukum lah ya. Betul. Jadi dunia hukum. Nah, kembali kita mulai masuk nih Pak. Ya. Kita sering mengenal istilah headhunter nih Pak. Tante. Ya kan? Ya mungkin istilah ini sudah lama lah ya. Cuman kan istilah-istilah ini mungkin baru populer lagi, Iya, atau betul. mungkin buat para pekerja dan di perusahaan-perusahaan headhunter juga sudah familiar lah ya Pak. Familiar ya. Betul. Sebenarnya untuk headhunter itu sendiri definisinya, dan kalau kita pengen menggunakan headhunter bagaimana sih Pak? Sebenarnya sih headhunter ini umum ya sebenarnya. Seperti halnya dengan outsourcing. Cuman kan untuk headhunter ini adalah penyedia jasa ya kan jasa. yang lebih spesifik ke kompetensi itu khusus. Oh, oke. Ya, mungkin ke manajerial ya kan, ke supervisor, IT tentunya ya kan, Iya. terus engineering gitu kan. Karena jujur di yang saya pegang juga, sebetulnya saya juga selain advokat juga legal corporation Pak. Oh, legal Dan corporation juga kebetulan menjabat sebagai manajer HRD juga. Pantas di gelar Bapak itu ada CHRM-nya ya. Ya, karena memang gelar itu memang udah tersertifikasi oleh Sudah tersertifikasi. Badan Nasional Iya. Profesi ya kan. Oke. Jadi kalau begitu juga istrinya sebagai orang yang menggeluti bidang HRD tentu saja sudah paham nih bahwa ini kita ada ada headhunter nih. Betul. Dan headhunter itu penggunaannya itu masih masih dikategorikan masih aman Pak, dalam artian secara hukum, secara undang-undangnya itu boleh Pak ya. Boleh Pak. Jadi gini, sebenarnya aturan yang mengatur tentang headhunter sendiri belum diatur secara spesifik oleh peraturan-peraturan yang terkait ya. Dan outsourcing pun sebenarnya ada diatur di Undang-Undang 13 tahun 2003. Oke. Yang mana sekarang kan udah ada Undang-Undang Cipta pembaharuan ya di amandemen sama Undang-Undang Cipta Kerja nih tahun 11 tahun 2020 ya kan. Betul. Yang sekarang ada peraturan menterinya turunannya Turunannya ya. di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Nah, tidak ada perubahan di Tidak ada perubahan secara format pengaturannya gitu kan. Cuman ada
revisi sedikit ya terkait kompensasi. Itu sih yang mengenai outsourcing maupun headhunter. Kalau headhunter masih belum diatur lah. Ya. Headhunter masih belum diatur ya? Ya, cuman ya sebenarnya outsourcing ya headhunter ya outsourcing gitu kan. Ya. Nah, itu yang ya mungkin itu. Karena kalau untuk istilah outsourcing sendiri kan istilahnya untuk para pekerja itu rada gimana Pak, agak sedikit ngeri lah, outsourcing gitu kan. Akhirnya mungkin bukan istilah ya, artinya ya sudahlah pergeseran itu kita coba geser, kita menjadi headhunter. Iya betul gitu. betul. Jadi tetap sih walaupun prakteknya kita ya menggunakan nama headhunter, tapi pelaksananya kita menggunakan prinsip-prinsip outsourcing juga ya Pak ya? Sama sebenarnya ya. Sama baik ya? Secara legalitas ya kan, baik pada badan hukumnya sama. Baik outsourcing atau headhunternya gitu kan. Nah kemudian saya mau nanya tentang ini Pak, PKWT dan PKWTT. Ya. Nah itu kan ya tentu saja kan kalau bagi seorang pekerja PKWT itu kan perjanjian kerja waktu tertentu. Ya, betul. Sementara kalau PKWTT-nya tidak tertentu. Ya. Nah PKWT ini lebih kepada karyawan permanen katakanlah ya. Ya. Nah kalau PKWT-nya itu kan istilahnya katakanlah ya itu tadi kontrak. Nah sebenarnya selain itu tadi perbedaan PKWT sama PKWTT apa sih Pak sebenarnya yang paling signifikan sekali Pak? Ya. Sebenarnya perbedaannya sudah jelas Pak ya. Dari singkatan PKWT dan PKWTT pun udah paham lah orang. Kalau PKWT kan perjanjian kerja waktu tertentu, ya kan? Iya. Kalau PKWTT perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Nah, apa bedanya nih PKWT sama PKWTT? Iya. Tentunya kalau PKWT ini adalah perjanjian yang memiliki batas waktu, iya kan? Ada batas waktu. Betul, ada batas waktu, mau 6 bulan, 3 bulan, ya kan? Nah, sedangkan PKWT itu sendiri dengan singkatannya sudah jelas di situ adalah tidak tertentu. Berarti sama aja dengan karyawan tetap nih, iya kan? Iya. Nah, disitulah dari PKWT dan PKWTT itu memiliki perjanjian yang berbeda, gitu. Tapi kalau secara benefit Pak, ada perbedaan nggak sih Pak antara PKWT sama PKWTT? Secara benefit ya? Oh ya, kalau secara benefit itu sebenarnya ada ya kan? PKWT yang setahun, yang fresh graduate, ya kan? Secara benefit dan salary-nya mungkin standarnya itu mengikuti upah minimum provinsi, ya kan? Kalau kita di Kabupaten Bekasi mungkin upah minimum kabupaten ya kan? Nah, jadinya secara benefit dan salary tentunya berbeda karena memang secara pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk masa kerja 1 tahun atau fresh graduate itu mengikuti aturan pemerintah. Sedangkan yang 1 tahun lebih itu akan diatur lebih oleh kebijakan perusahaan atau peraturan pemerintah. Gitu. Nah, kalau untuk alurnya sendiri nih Pak, misalnya untuk katakan tadi kita menggunakan outsourcing, itu alurnya tersendiri bagaimana Pak? Mulai dari penseleksiannya, terus kemudian nanti gajinya, kemudian nanti istilahnya selesai kontraknya. Nah itu bagaimana tuh Pak untuk yang outsourcing Pak? Outsourcing ya? Iya. Sebenarnya gini, outsourcing itu sebenarnya kan penyedia jasa tenaga kerja ya, ya kan? Baik itu rekrutmen, ya kan, terus salary-nya itu sama Pak. Sama, ya kan? Cuman yang membedakan itu adalah si karyawan ini adalah karyawannya si penyedia tenaga kerja, bukan si karyawannya perusahaan gitu kan. Nah, memang kalau tadi sempat saya simak dari pertanyaan Pak Umar ya kan. Kadang-kadang ada karyawan nih, ya kan. Ini ada outsourcing nih gitu kan. Iya betul Pak. Nah, sebenarnya saya selaku legal corporate ya kan, dan juga selaku merangkap juga menjadi manajer HRD di perusahaan, sebenarnya nggak perlu khawatir sebenarnya. Nggak usah khawatir Pak ya, dengan adanya outsourcing itu tuh Pak. Iya, karena memang contoh gini, Pak Umar sebagai karyawan ini ya, karyawan perusahaan nih, ya kan, PTA lah ya Pak ya. Ya, PTA nih misalnya, si outsourcing ini sebenarnya sebagai penunjang aja sebenarnya. Sebagai pembantu malah ya? Ya, pembantu. Jadi kerjaan kita kan Pak Umar tadinya nih, contoh, Pak Umar dari produksi terus mengemas sendiri, ya kan, tentunya memerlukan waktu, ya kan, repot, ya kan, kadang-kadang target nggak tercapai, ya kan. Tapi dengan adanya outsourcing ini,
yang pekerjaan-pekerjaan seperti itu mungkin bisa terbantu. Apalagi kadang-kadang ada kan di sebuah perusahaan habis kerja ngepel sendiri, ya kan? Itu sekarang mau minum kita repot jalan sendiri gitu kan. Kan dengan ada outsourcing ini kan kebantu. Dia sebagai penunjang produksi aja sebenarnya. Nah, perlu digarisbawahi lagi ya kan, sesuai dengan Undang-Undang 13 2003 atau yang sekarang udah di amandemen Wajib Cipta Kerja. Ada 5 jenis pekerjaan outsourcing yang boleh di outsourcingkan, Pak. Oh, udah di outsourcing yang itu, Pak? Bukan, maksudnya gini, ada 5 jenis pekerjaan yang boleh di outsourcingkan. Oh, boleh di outsourcingkan gitu. Salah karena satunya, Pak. Outsourcing itu nggak boleh pekerjaan inti, Pak. Oh, nggak boleh pekerjaan inti ya? Nggak boleh, itu melanggar, itu menyimpang dari undang-undang kita. Ya. Nah, 5 jenis pekerjaan ini contohnya security. Oh, security, Pak ya. Oke, security di outsourcing. Catering juga transportasi, ya kan, penjemputan segala macam, ya kan. Tambangan gitu. Itulah yang membedakan antara outsourcing ya kan, PKWT dan PKWTT. Gitu. Oke. Jadi kan sebenarnya kan outsourcing itu ada untuk menunjang kita, Pak. Betul, menunjang pekerjaan kita ya. Iya. Nah, permasalahannya ini kenapa nih teman-teman kita yang udah permanen, yang udah lama dengar istilah-istilah outsourcing kayaknya kok wah, ini negatif nih kesannya nih. Itu gimana tuh, Pak? Bisa paradigmanya kok bisa wah, outsourcing ini membahayakan nih. Itu gimana tuh, Pak? Ya sebenarnya gini ya kan, stigma negatif ini kan hilang itu bisa menunggu dari inovasi-inovasi kebijakan pemerintah misalnya. Inovasi ya kan? pemerintah. Contoh gini, memang benar di outsourcing sendiri itu untuk si karyawan ini sebenarnya nggak punya jenjang karir, Pak. Nggak punya jenjang karir si outsourcing ini ya? Iya kan. Kalau kita langsung kontrak perusahaan, mungkin kalau emang kita punya skill, punya kelebihan, betul. Ada harapan buat diangkat karyawan tetap ya? Iya kan. Nah, tapi di outsourcing sendiri nggak bisa. Tapi ini ada tapinya nih, Pak Umar nih. Ya kan? Seru kan? Nah, kalau kadang-kadang ada perusahaan outsourcing itu yang mengangkat karyawannya menjadi karyawan tetap atau PKWTT. Nah, di dunia industri ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja justru ini sebuah inovasi kebijakan yang baik bagi PKWT ataupun outsourcingnya. Bagi outsourcingnya. Ya. Apa itu, Pak, kebijakannya? Kita lihat di PP 35 tahun 2021 ya, yang turunannya Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Betul. Itu setiap karyawan yang habis kontrak, ya kan? Atau PKWT, bisa kita sebut PKWT, itu akan mendapatkan kompensasi, Pak. Ya kan? Contoh 1 tahun kerja dia dapat 1 kali gaji. Itu kan memberikan harapan baru nih. Wah, gua dapat duit nih nanti nih, ya kan? Setelah kontrak habis nih kan. Kalau dulu kan enggak, Pak. Dulu enggak ya? Ya kan? Ini sebuah inovasi bagus sebenarnya, ya kan, dari pemerintah nih. Ya, semoga ke depan ada inovasi-inovasi yang baik lagi dari pemerintah. Nah, inovasi pemerintah ini kan berarti kan harus dijalankan oleh perusahaan ya, Pak ya? Harus. Gitu ya. Itu semua, baik itu outsourcing, baik itu langsung perusahaan produksinya, manufakturnya, ya kan? Itu harus menjalankan. Karena emang udah jelas di di Undang-Undang Cipta Kerja PP 35 tahun 2021 itu wajib memberikan kompensasi. Nah, perhitungannya itu proporsional. Proporsional. Ya, contoh misalnya Pak Umar nih kerja 6 bulan nih di perusahaan nih, kontrak nih, di kontrak ya kan? 6 bulan kontrak ya. Itu berarti ada rumusannya, ya kan, sama sih seperti perhitungan tunjangan hari raya. Sama, jadi proporsional aja ya. Ya, proporsional ya kan. Nah itu, Bang. Kemudian kalau untuk tadi kan kebijakan pemerintah, sebenarnya kebijakan pemerintah tuh boleh nggak sih, Pak, diukur sama kemampuan perusahaan juga? Nah, misalnya katakanlah kebijakan pemerintah tadi memberikan sesuatu buat si karyawannya atau yang outsourcing tersebut. Tetapi di sisi lain si perusahaan katakanlah, saya kalau untuk mengikuti seperti itu rada berat nih misalnya. Nanti bagaimana, Pak, untuk mengantisipasinya lah atau mengclearkan situasi seperti itu, Pak Sarikin? Ya. Jadi gini, Pak, kalau yang sudah diatur di Undang-Undang Tenaga Kerja, ya kan, tentunya setiap badan hukum atau perusahaan wajib mengikuti, ya kan. Nah, cuman di sini kan
kadang-kadang ada kualifikasi perusahaan atau menengah, kecil, dan besar, ya kan? Dilihat itu ya. Di undang-undang sendiri nggak memberatkan itu. Jadi biasanya itu termaktub di peraturan itu sesuai kemampuan perusahaan, ya kan? Jadi kalau memang ada perselisihan terkait itu ya bagi perusahaan kecil, menengah ke bawah atau kecil itu mungkin disepakati. Ya, karena memang asasnya undang-undang ketenagakerjaan itu adalah kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Itu baik. Nah mungkin ini yang paling menarik nih Pak. Apa tuh? Paling menarik dari kita dunia kerja tuh kadang-kadang gini. Magang Pak. Magang, wah iya nih seru nih ya. Ini magang nih. Jadi istilahnya buat yang fresh graduate sebelum masuk dunia kerja, maka si perusahaan juga istilahnya memberikan sebuah kesempatan ya. Buat ayo magang dulu. Iya betul. Ya kan? Ayo magang. Nah, sebenarnya istilah magang atau kedudukan magang di hukum itu seperti apa sih Pak? Apa nih gini? Artinya apakah memang di hukum itu memang disediakan istilah magang gitu Pak? Atau diperbolehkan oleh magang? Ya. Jadi gini Bapak, ya kan? Pemagangan ini sebenarnya salah satu inovasi juga. Inovasi juga. Indonesia lebih kompeten. Itu pernah digaungkan oleh Presiden kita nih Pak Jokowi, ya kan? Gimana caranya Indonesia pekerjaannya itu memiliki kompetensi yang baik, ya kan? Nah, untuk peraturannya secara hukum itu sebenarnya udah diatur nih. Di Peraturan Menteri Tenaga tahun nomor 6 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan. Ya. Nah, di situ mengatur nih terkait pemagangan, ya kan? Karena gini, dasarnya untuk pemagangan ini sebenarnya untuk gimana caranya si calon pekerja ini, ya kan, memiliki kompetensi sebelum masuk dunia kerja. Nah, ya kan, kadang baik itu perusahaan, baik si pekerjanya, ya kan, sebenarnya dengan adanya pemagangan ini tentunya lebih baik. Ada kesempatan ya Pak ya? Ya, ada kesempatan juga, ya kan, dari perusahaan juga tidak khawatir yang direkrut itu orang yang tidak punya skill, ya kan? Karena contoh misalnya si fresh graduate ini kan keluar sekolah ini dia belum punya skill apa-apa, Pak. Betul Pak, betul. Ya kan? Betul. Kalau dipaksakan nanti masuk ke dunia kerja, itu kekhawatiran perusahaan ada, ya kan? Mungkin bisa menyebabkan reject, ya betul, kan? Betul, NG atau bahasanya yang lainnya, ya kan? Nah, disinilah pemerintah membuat inovasi terkait pemagangan. Makanya dikeluarkan nih peraturan pemagangan ini, gitu kan? Jadi perusahaan yang ingin melakukan pemagangan sudah diatur, gitu kan? Agar si perusahaannya juga merasa aman, nyaman, ya kan? Nah, sedangkan si pekerjanya ini bisa memiliki kompetensi dulu nih sebelum masuk dunia kerja. Itu tentang pemagangan tuh Pak. Jadi kalau gitu untuk magang tersendiri itu legal ya Pak ya? Legal, pasti legal ya. Ada aturannya ya. Udah ada aturannya. Nah, cuman kadang-kadang kalau magang ini kita di perusahaan kadang ini mau digaji berapa nih Pak? Ini yang kadang-kadang menjadi ya kekhawatiran bagi perusahaan gitu kan. Apakah memang ada ketentuan-ketentuannya kalau untuk magang harus gajinya ini itu bagaimana Pak? Jadi sesuai dengan Permenaker 6 tahun 2020 ya kan, tentang penyelenggaraan pemagangan itu diatur tentang kesejahteraan bagi si siswa magang ini. Kita nggak bisa nyebut ini si pekerja, tapi siswa magang. Siswa magang ya. Karena memang dasarnya ini untuk pelatihan. Ya kan, pelatihan skill, ya kan. Nah, di situ diatur, ya kan. Diaturnya adalah satu, si siswa magang ini diberikan uang saku. Ya kan? Uang saku itu sesuai dengan kebijakan perusahaan. Tentunya ya Pak ya, sesuai kebijakan perusahaan ya. Kemampuan juga ya Pak ya. Ya rata-rata sih kalau di perusahaan ya kan, itu ada yang sampai uang sakunya 75% dari gaji, ya kan, UMP atau UMK lah, ya kan. Nah, ada yang 65% gitu kan, sesuai kemampuan perusahaan sih Pak. Kemampuan perusahaan. Dan juga di situ
si siswa magang ini difasilitasi nih, fasilitasi kesehatan, ya kan, klinik, klinik gitu ya misalnya, ya klinik, ya kan, terus ketenaga kerjaan juga ada, gitu, itu udah diatur oleh pemerintah agar si siswa magang ini minimal memiliki kesejahteraan seperti karyawan yang ada, gitu. Jadi intinya gini Pak. Kalau untuk siswa magang itu ya karena ini sifatnya tryout ya. Tryout ya, latihan lah ya. Latihan ya kan. Istilahnya pemanasan lah. Betul, pemanasan lah. Berarti kan ada kemungkinan bagi si perusahaan untuk meng-hire ya. Iya betul. Mempunyai kesempatan buat meng-hire kalau memang si siswa ini, si pemagang ini mempunyai katakanlah penilaiannya bagus sih Pak ya. Skillnya bagus nih ya kan. Jadi nggak menyalahi aturan juga jika siswa magang itu kita angkat jadi karyawan gitu Pak. Iya betul. Jadi memang paling lama itu kan ada batasannya ya. Iya. Untuk siswa magang ini 1 tahun paling lama Pak. 1 tahun paling lama. Setelah penilaian baik dari perusahaan, dia akan dikontrak perusahaan langsung. Gitu. Dan juga yang perlu digarisbawahi oleh perusahaan-perusahaan, jadi si siswa magang ini 75% bekerja, 25%-nya teori, Pak. Teori. Itu harus dilakukan. Jadi untuk pembeda antara si karyawan dan si siswa magang gitu. Baik, Pak Sarikin, terima kasih untuk diskusi kita. Apakah ada closing statement dari Bapak, pernyataan-pernyataan buat teman-teman kita yang ada di luar sana, bagi sahabat-sahabat karir yang mungkin mendengar diskusi kita? Apa yang Bapak ingin simpulkan dari yang kita diskusikan ini? Terima kasih Pak Umar dan para sobat karir ya kan. Yang pertama kesimpulannya adalah terkait masalah pemagangan, outsourcing, itu adalah sebuah kebijakan dari pemerintah yang benar-benar harus kita ikuti dan juga itu sebenarnya cara yang terbaik ya kan untuk para pekerja kita atau adik-adik kita yang di luar sana yang masih baru lulus agar memiliki kompetensi ya kan. Nah, yang kedua terkait masalah headhunter ya kan, ini pesannya khusus buat perusahaan-perusahaan nih, termasuk saya juga nih Pak. Jadi apalagi di masa pandemik ini Pak ya. Sebenarnya dengan adanya kita menggunakan headhunter ya kan, itu sebenarnya menghemat waktu Pak, menghemat waktu menghemat biaya gitu kan. Karena kalau kita tidak menggunakan headhunter, jujur saya kadang-kadang sebelum saya mengetahui headhunter itu apa ya kan, itu repot Pak, repot. Jadi kita harus bikin pengumuman kadang-kadang pakai sebuah perusahaan yang mencari tenaga kerja ya kan, tapi kadang-kadang kita minta nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu kan. Kita minta IT didatengin sopir lagi. Jadinya itulah kelebihan headhunter itu ya? Jadi satu, bagi perusahaan itu menghemat waktu, menghemat biaya ya kan, dan kita mendapatkan kandidat yang kita inginkan bagi perusahaan. Ya, terus untuk yang ketiga terkait masalah Undang-Undang Cipta Kerja ini, bagi teman-teman atau adik-adik kita yang PKWT ya kan, nggak usah pesimis lah ya kan, karena dengan adanya kebijakan ini pemerintah tuh mikirin, wah gimana caranya nih yang setelah selesai kontrak ini mendapat sebuah penghargaan ya kan. Justru sebenarnya kalau kita ulas lebih panjang, sebenarnya panjang Pak. Panjang ya. Di sesi berikutnya Pak ya. Intinya bagi teman-teman yang masih PKWT tetap semangat ya kan, karena sudah ada sebuah penghargaan dari pemerintah, kita habis kontrak dapat kompensasi ya kan, itu sebuah kemajuan. Ya. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Sarikin. Bagi sahabat karir yang menonton channel ini, jangan lupa untuk di like, komen, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar peluang karir dan dunia kerja. Ini Karir, where the great companies and great employees meet up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.